Salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini kondisi kita tetap masih dalam keadaan sehat. Di dalam mengikuti pembahasan materi kita pada hari, semoga anak-anak juga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, materi kita hari ini adalah itu tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan rumus teorema Pitagoras. Jadi coba diperhatikan beberapa contoh-contoh soal berikut ini agar paham bagaimana cara menggunakan rumus teorema Pitagoras tersebut. Nah, coba kita lihat lanjutnya ya. Oke, ini judulnya contoh soal-soal teorema Pitagoras. Contoh yang pertama. Sebuah persegi panjang berukuran 16 cm, berarti ini ya. Ini 16 cm dan lebarnya 12 cm. Ini oke, 12 cm. Baru hitunglah panjang diagonalnya. Nah, ini kan gambar persegi panjang. Oke, panjangnya ini, lebarnya ini, diagonal yang mana? Ini diagonal. Diagonal adalah garis yang menghubungkan antara titik sudut ke titik sudut. Itu ya. Titik sudut ke titik sudut. Ini kan titik sudut. Nah, dihubungkanlah titik sudut ke titik sudut. Garis ini namanya diagonal. Nah, berapalah panjang garis ini atau panjang diagonal ini? Oke. Nah, ingat setiap ada pertanyaan tentang mencari panjang sisi ataupun panjang sisi pada bangun datar, ini kan bangun datar nih sekarang ya, ataupun pada bangun ruang, itu kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. Dan rumus Pitagoras ini hanya berlaku kepada bentuk bangun datarnya bentuk segitiga siku-siku. Nah, sementara gambar ini kita lihat bukan gambar segitiga siku-siku. Nah, ini gambarnya gambar persegi panjang. Nah, tapi intinya yang kamu lihat di sini sekarang kan yang ditanyakan garis ini. Nah, dari garis ini kalau kita lihat bisa dibentuk segitiga siku-siku. Nah, kamu carilah bagaimana gambar garis ini supaya menjadi dia bisa bentuk gambar segitiga siku-siku. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada gambar segitiga siku-sikunya nih. Nah, ini kalau kita tarik garis kemari, nah ini kan jadi segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau sudah kita lihat begini bentuknya, ini ada dua segitiga siku-siku nih. Ini dengan yang ini. Nah, dari gambar ini sudah kita bisa gunakan rumus teorema Pitagoras. Karena rumus teorema Pitagoras hanya dapat digunakan kepada segitiga siku-siku. Nah, ini panjang sisi siku-sikunya, ini juga panjang sisi siku-sikunya. Berarti ini adalah sisi miringnya. Ingat, rumus teorema Pitagoras itu sisi miring itu lebih panjang ya. Dan sisi miring ini berada di hadapan sudut siku-sikunya. Ini siku-sikunya. Nah, ini dia. Sisi miring itu berada di hadapan sudut siku-sikunya. Oke. Nah, dan ingat, rumus untuk menentukan sisi miring itu nanti rumusnya jumlah. Ya. Jadi kita nanti jumlahkanlah ini nanti dia hitungannya ya. Oke, kita misalkan panjang diagonal persegi panjang itu adalah X. Nah, ini dia. Kita misalkan si X cm. Maka hitungannya adalah ini dia. Nah, tadi rumusnya kan jumlah kan? Ya udah tinggal tambahkan aja. 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini dikuadratkan 256, ini dikuadratkan 144. Baru dijumlah ini nanti 400. Jadi X kuadrat sama dengan 400. Nah, kuadrat ini pindah ke ruas kanan, dia jadi akar. Jadi sini nggak ada lagi kuadratnya ya. Jadi akar 400 itu sama dengan 20. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah 20 cm. Oke ya, paham ya? Untuk contoh yang pertama. Nah, seperti itulah dia teknik cara mengerjakan atau penggunaan teorema Pitagoras ini. Kita lihat yang berikutnya lagi. Nah, contoh 2.
Perhatikan contoh yang kedua. Pada gambar di samping, nah gambar di samping ini adalah gambar apa ini ya? Pada gambar di samping PQRS adalah jajar genjang. Nah ini kita lihat ini gambar jajar genjang. Yang kamu lihat yang di arsirnya ya, yang di arsirnya nih. Oke, yang di arsirnya ini adalah gambar sebuah jajar genjang. Oke, QT itu tegak lurus dengan RT. Nah ini QT ini tegak lurus dengan RT. Berarti tingginya ini ya, ini tingginya, tinggi jajar genjang. Oke, itu tegak lurus. Panjang QT, panjang PQ itu 10. Ini dia. Panjang QT itu 8. Ini ya, QT 8. Pertanyaannya, hitunglah ini. Dan panjang PS 17 ini. Ini 17. Hitunglah luas jajar genjang tersebut. Luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Nah, rumus luas jajar genjang alas kali tinggi. Alas dikali tinggi. Nah, kita lihat di sini alasnya sudah ada. Tingginya belum ada. Nah, berarti kita tidak bisa hitung. Berarti kita cari dulu tingginya ini. Nah, ini lanjutnya. Luas jajar genjang alas kali tinggi. Nah, alasnya tadi PQ. Ya, perhatikan. Alasnya tadi PQ nih. Nah, tingginya RT. Nah, RT nggak ada. Nah, RT nggak ada, belum ada. Bagaimana cara mencari RT-nya nih? Ingat, setiap ada pertanyaan carilah panjang sisi ini, carilah panjang sisi ini. Nah, itu kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, ya. Nah, coba kamu perhatikan segitiga RQT-nya. Nah, ini dia. Nah, untuk mencari tinggi yang ini atau panjang yang ini, perhatikan segitiga QRT-nya itu. Ini QRT. Nah, ini kan segitiga nih sekarang nih. Segitiganya siku-siku kan? Nah, segitiga siku-siku. Nah, yang ditanya ini ditanya sisi siku-siku. Berarti rumusnya apa kalau ditanya ini kan sisi siku-siku nih sekarang nih. Ini berarti sisi miringnya. Nah, sisi miring berada di hadapan sudut siku-siku. Nah, ini dia. Nah, sisi miring ini sama dengan sisi yang ini. Berarti ini 17 juga. Nah, yang ini berapa? Nah, yang ini 8. Ya, berarti ini 17, ini 8. Dah, tinggal kita hitung. Rumusnya nanti dikurang ya. RT kuadrat sama dengan RQ kuadrat dikurang QT. Oke ya? Oke. Berarti 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Ini nanti hasilnya nanti 225. Ini jadi akar, pangkat 2-nya hilangnya. Lalu RT sama dengan 15. Ya. Nah, sudah kita dapat tadi panjang RT-nya. Berarti PQ-nya tadi kan berapa? 10 ya. 10 tadi PQ-nya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini PQ-nya 10. Tinggal kalikanlah PQ kan alas kali tinggi rumusnya. Ini dia. Jadi, luas jajar genjang berarti PQ dikali RT. 10 cm dikali 15 berarti 150 cm kuadrat. Bisa ya, paham ya? Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini contoh 3. Perhatikan. Pada gambar segitiga PQR. Nah, ini kan gambarnya segitiga PQR. Diketahui panjang PS 4, panjang QS 9. Nah, ini dia ya. PS 4, 9 ini. Dan RS itu ini 6. Itulah panjang PR. Ini panjang ini berapa. Dan QR. Ingat, panjang setiap ada pertanyaan hitunglah panjang sisi ini, panjang sini ini menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita mau mencari yang ini. Panjang PR. Ingat, panjang PR ini kamu tentukan segitiga siku-sikunya. Nah, segitiga siku-sikunya yang ini kan. Segitiga siku-sikunya adalah
PSR ya, PSR. Nah, ini yang kamu lihat. Jadi rumusnya nanti berarti ini sisi miring ya. Nah, sisi miring berarti apa nih? Rumusnya PS ditambah RS ya, inilah dia nanti. Oke. Oke, PS kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah RS kuadrat. Berarti tinggal masukkan 4 kuadrat tambah 6 kuadrat hasilnya 16 tambah 36 berarti 52 berarti akar 52. Ini jadi akar ya. Akar 52 berarti hasilnya koma dia 7,21. Oke. Ini di hasilnya nanti koma 7,21 ya. Oke. Nah, jadi panjang PR sama dengan 7,21. Nah, sekarang yang ini panjang QR. Panjang QR ini dia. Ini kita lihat segitiganya yang ini. Nah, ini merupakan sisi miringnya kan? Sisi miring itu berada di hadapan sudut siku-siku. Ini kan siku-sikunya. Nah, berarti rumusnya tetap jumlah juga. Berarti tinggal jumlahkan rumusnya. QS ditambah RS ya, ini ya. Oke, inilah dia nanti hasilnya. Tinggal masukkan nilainya, berarti 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini 81 tambah 36 berarti 117, jadi akar 117 nanti hasilnya nanti kalau diakarkan 10,80. Jadi panjang QR-nya sama dengan 10,80 cm. Mudah ya, seperti itu saja cara kerjanya. Oke, perhatikan yang berikutnya lagi. Saya rasa nggak ada masalah ya, bisa dipahami ya. Oke, contoh keempat. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H di samping, ini dia. Ya. Diketahui panjang AB 12. Nah, ini 12. Baru diketahui panjang AB, BC-nya 9. Ini lebarnya ini ya. Dan CG-nya 20, tingginya ini. Panjang 12, lebar 9, tinggi 20. Nah, ini kalau kita lihat bangun ruangnya adalah merupakan bangun ruang balok. Nah, rumus Pitagoras ini bisa digunakan terhadap bangun datar tadi, bangun datar persegi panjang tadi kan. Bisa juga dia pada bangun ruang. Nah, misalnya contohnya pada balok. Nah, ini dia. Bagaimana cara menghitung panjang sisinya ya? Tetap sama saja pakai rumus Pitagoras ya. Itulah panjang AC, berarti panjang AC yang ini. Itulah panjang AG. Nah, ini AG ya. Ini dia AG. Nah, oke. Sekarang panjang AC yang ini bagaimana cara menghitungnya? Nah, ingat. Ini kan alasnya berbentuk persegi panjang ya. Nah, sekarang kamu lihat kan yang ini ditanya. Nah, cobalah dulu garis ini kamu bentuklah segitiga siku-sikunya. Nah, segitiga siku-sikunya dari alas yang ini kan, gambar persegi panjang yang ini. Gambar persegi panjang ABCD. Nah, dari gambar persegi panjang ABCD, itu dia. Itu yang kamu lihat. Nah, coba kita lihat jawabannya ya. Nah, ini dia kan. Perhatikan segitiga ABC-nya lah kan, siku-sikunya di B. Ini dia. Nah, segitiganya kan ABC nih. Dari persegi panjang ABCD. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Oke, sisi miringnya nanti yang ini AC. Berarti tinggal tambahkan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Ini 104, ini 81, 225. Akar 225. Jadi akar dia ya, karena ini kan kuadrat ini. Jadi sama dengan 15. Jadi panjang AC itu sama dengan 15 cm. Oke ya, bisa paham ya? Oke, ini gambarnya ya. Jadi ini tambahkan saja dengan ini. Oke. Nah, sekarang itu yang jawabannya A. Sekarang yang jawaban yang B-nya. Ini dia ya. Nah, sekarang yang B-nya kan yang ditanya ini nih. Nah, ini gimana nih? AG nih. Nah,
garis ini kamu harus bentuk dulu segitiga sikunya. Segitiga sikunya ini dia. Ini ya. Segitiga sikunya kamu lihat, perhatikan segitiga ACG. ACG. Nah, siku-sikunya di mana? Di C. Ya. Berarti ini sisi miring kan? AG ini sisi miring. Nah, ini sisi sikunya. Tadi AC kan sudah kita dapat tadi kan? Nah, tinggal masukkan aja ke rumusnya. Nah, jadi inilah dia. Oke, AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, AC tadi 15. Tadi ini yang tingginya tadi 20 ya. Nah, tadi 15 ini tadi kan udah kita dapat AC-nya ini 15. Berarti tinggal tambahkan 225, 400, 625. Jadi akar jadi 25. Nah, jadi panjang AG sama dengan 25 cm. Nah, begitu cara penggunaan rumus teorema Pitagoras ini ya. Dia adalah untuk menghitung panjang sisi atau panjang garis pada bangun datar ataupun panjang garis pada bidang bangun ruang. Nah, jadi kita bisa menggunakan teorema Pitagoras itu seperti itu apabila dia sudah kita bentuk menjadi segitiga siku-siku, karena rumus teorema Pitagoras ini hanya berlaku terhadap segitiga siku-siku. Begitu ya pemahamannya ya, cara menggunakan rumus teorema Pitagoras. Semoga materi ini bisa semakin dimengerti oleh anak-anak semua. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti untuk bagaimana cara menghitung panjang sisi untuk bangun-bangun datar dan bangun-bangun ruang yang bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, salam sukses buat kita semua. Sekian, terima kasih.